Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai satu atau lebih populasi. Pengujian hipotesis berhubungan dengan penerimaan atau penolakan suatu hipotesis. Hipotesis awal yang diharap akan ditolak disebut hipotesis nol, H0. Hipotesis nol juga sering menyatakan kondisi yang menjadi dasar pembandingan. Penolakan, H0, membawa kita pada penerimaan hipotesis alternatif, H1, beberapa buku menulisnya sebagai H, nilai hipotesis 0, H0, harus menyatakan dengan pasti nilai parameter. H0 ditulis dalam bentuk persamaan atau sama dengan. Sedangkan nilai hipotesis alternatif, H1, dapat memiliki beberapa kemungkinan. H1 ditulis dalam bentuk pertidaksamaan kurang dari, lebih dari, sama dengan. Uji satu arah. Pengajuan H0 dan H1 dalam uji satu arah adalah sebagai berikut. 1. H0, ditulis dalam bentuk persamaan menggunakan tanda sama dengan. 2. Ditulis dalam bentuk lebih besar atau lebih kecil. Nilai A tidak dibagi dua, karena seluruh A diletakkan hanya di salah satu sisi selang. Uji dua arah. Pengajuan H0 dan H1 dalam uji dua arah adalah sebagai berikut. H0, ditulis dalam bentuk persamaan, menggunakan tanda sama dengan H1, ditulis dengan menggunakan tanda set. Mari kita ke contoh soal. Apakah rata-rata nilai ujian matematika siswa SMA A lebih tinggi dari rata-rata nilai ujian matematika siswa SMA B? Ambil sampel 50 siswa dari masing-masing SMA dengan tingkat kepercayaan 95%. Hipotesis 0, H0, A, B, 0. Hipotesis alternatif, H, A, B lebih besar dari 0. Dalam hal ini, kami akan menggunakan uji T dengan derajat kebebasan sama dengan 98, 50 plus 52, pada tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Jika rata-rata nilai ujian matematika siswa SMA A adalah 75 dan rata-rata nilai ujian matematika siswa SMA B adalah 70, maka T hitung sama dengan 75 sampai 70, sket S1 tanda kuadrat, N1, plus S2 tanda kuadrat, N2, sama dengan 2,31. Pada def sama dengan 98 dan tingkat signifikansi 0,05, nilai T tabel adalah 1,66. Karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesis 0 ditolak. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa rata-rata nilai ujian matematika siswa SMA A lebih tinggi dari rata-rata nilai ujian matematika siswa SMA B pada tingkat kepercayaan 95%. Apakah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas pada komputer merek A sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas pada komputer merek B? Ambil sampel 20 tugas pada komputer merek A dan 20 tugas pada komputer merek B pada tingkat kepercayaan 95%. Hipotesis 0, H0, AB sama dengan 0. Hipotesis alternatif, H, A, B, 0. Dalam hal ini, kami akan menggunakan uji T dengan derajat kebebasan sama dengan 38, 20 plus 22, pada tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai T hitung berada di luar rentang nilai kritis, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas pada komputer merek A adalah rata-rata 120 menit dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas pada komputer merek B adalah rata-rata 130 menit, dan standar deviasi untuk kedua sampel adalah 10 menit, maka T hitung sama dengan 120 sampai 130, sket S1 tanda kuadrat, N1, plus S2 tanda kuadrat, N2, sama dengan minus 3,16. Pada def sama dengan 38 dan tingkat signifikansi 0,05, nilai kritis T adalah minus 2,024, bagian negatif. Karena T hitung kurang dari minus 2,024, atau T hitung lebih besar dari 2,024, maka hipotesis 0 ditolak. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas pada komputer merek A berbeda dari waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas pada komputer merek B pada tingkat kepercayaan 95%.